Banyak hal-hal keanehan yang dirasakan khususnya oleh para petani yang sedang melakukan aktivitas berkebun di dekat gua tersebut. Nama gua ini entah dari mana awal mulanya. Namun sebagian orang tua dulu mengatakan bahwa goa ini merupakan tempat perkumpulan para raja-raja jin yang berada di Pulau Jawa. Cerita tentang keangkeran Goa Karang Pamulang bukan hanya sekedar dongeng belaka. Banyak hal-hal keanehan yang dirasakan khususnya oleh para petani yang sedang melakukan aktivitas berkebun di dekat goa tersebut. Sesekali para petani yang berada di sana sering melihat sosok wanita sendirian termenung di atas karang menghadap ke lautan, namun selang tak begitu lama sosok itu pun hilang begitu saja. Namun para petani menganggapnya hal tersebut biasa, lantaran mereka sudah terbiasa dan sudah mengetahui cerita tentang goa tersebut. Tidak berhenti di situ saja, rupanya Goa Karang Pamulang juga diyakini sebagai tempat patilasan Raden Pangeran Panji serta Sang Ratu Munggul yang tak lain Eyang Kuncung Putih. Keangkeran Goa Karang Pamulang bukan berarti tidak adanya aktivitas di sekitaran dan di dalam goa tersebut. Jika kita melihat dan masuk ke dalam goa, beberapa orang akan kita temui dan kita lihat. Lantaran juru kunci goa tersebut setiap harinya selalu ada di sana. Juru kunci goa mengatakan mereka hanya sekedar mencari pengobatan lewat syariat dengan cara mendatangi dan melakukan meditasi di dalam goa. Goa adalah suatu lubang yang berada di tanah atau di bebatuan maupun gunung yang terbentuk secara alamiah. Jika melihat bentukan-bentukan yang menyerupai seperti goa yang dibuat manusia, hal tersebut sebenarnya tidak dapat dikategorikan sebagai goa atau lebih tepat disebut sebagai terowongan. Goa sendiri merupakan suatu bentukan alam yang umumnya terjadi akibat adanya suatu proses alam yang melubangi batuan. Bisa berbentuk suatu lorong yang panjang, gelap, dan berkelok-kelok. Secara umum, terbentuknya goa disebabkan oleh beberapa fenomena alam. Seperti pada batu gamping yang sangat intensif, kemudian akibat aliran lava basalt, maupun bebatuan yang mengalami tingkat abrasi atau erosi di mana melewati struktur-struktur tertentu. Dan berikut ini beberapa fenomena alam di tanah air yang terbentuknya tidak bisa terpecahkan. Seperti yang pertama, fenomena yang terjadi pada Goa Karang Pamulang yang berada di Kabupaten Sukabumi, di mana terbentuknya goa tersebut konon katanya akibat dari kikisan ombak laut Pelabuhan Ratu hingga membuat lubang-lubang besar yang menyerupai lorong-lorong goa. Bahkan dengan melihat material yang ada di dalam goa tersebut, bisa dinilai bahwa material tersebut memang berasal dari bebatuan alam yang berada di tepi pinggiran laut Pelabuhan Ratu. Bagi pemirsa nih yang bosan menikmati suasana pantai di kawasan ini, tentunya bisa dijadikan tempat untuk berwisata. Ya, lokasi tersebut adalah Goa Lalai, di mana lokasinya tidak jauh dari wisata pantai yang berada di Kampung Dipabas, Desa Sawarna. Untuk bisa masuk ke dalam goa ini, pemirsa diharuskan melewati tangga dengan kemiringan 45 derajat dan memiliki struktur yang tidak rata. Maka dari itu kita diharuskan ekstra hati-hati agar tidak terjatuh pemirsa. Dalam fenomena alam terbentuknya goa, Goa Lalai sendiri konon katanya merupakan jalur aliran air bawah tanah yang keluar dari mata air atau tetesan dari rembesan melalui sela-sela bebatuan dengan proses memakan waktu yang sangat lama. Hal itu dikarenakan membawa kandungan endapan batuan dan pasir yang airnya akhirnya membentuk stalaktit dan juga stalagmit. Struktur dinding Goa Lalai pun
dinilai cukup kuat dan debit airnya pun cukup banyak. Bahkan, air di gua ini juga mampu mengairi sawah seluas 60 hektar di wilayah persawahan setempat selama bertahun-tahun. Ketika masuk ke dalam goa, kita juga akan merasakan sensasi yang luar biasa. Batuan stalaktit dan stalagmit yang menghiasi langit-langit seisi goa tentunya juga akan memanjakan mata selama menyusuri goa lalai tersebut. Goa lalai sendiri konon katanya memiliki kedalaman yang lebih dari 1000 meter. Namun, goa tersebut memang tidak bisa dimasuki sepanjang kedalaman tersebut, di mana wisatawan hanya disarankan sampai kedalaman 200 hingga 400 meter saja. Goa ini pun juga termasuk unik loh. Lantaran nih, hampir semua dasarnya yang terendam air setinggi betis orang dewasa. Lokasi Goa Lalai sendiri memang cukup ekstrim pemirsa, karena diapit oleh dua tebing tinggi yang cukup curam. Mempunyai panjang sekitar 15 km, Goa Lalai memang memiliki sungai yang biasa digunakan untuk rafting lantaran di dekatnya terdapat air terjun pelangi. Terlepas dari keindahannya, Goa Lalai rupanya menyimpan mitos turun-temurun. Dalam cerita tersebut dikisahkan bahwa goa tersebut dihuni oleh sosok penduduk gaib, di mana wujudnya diyakini berbentuk ular siluman berkepala manusia yang dijuluki warga setempat dengan sebutan orai lalaki, atau diartikan ular laki-laki. Konon katanya, sosok orai lalaki dulunya berada di kawasan Gunung Cermai yang kemudian dipindah oleh orang pintar ke dalam Goa Lalai. Lantaran nih disinyalir sering mengganggu warga. Kendati keberadaan orai lalaki masih menjadi misteri, namun warga setempat sangat meyakini bahwa ada siluman ular berukuran super besar yang mendiami Goa Lalai. Fenomena bola api atau braja yang kerap muncul setiap malam pergantian tahun di wilayah Kelurahan Bedahan, Sawangan memang menjadi ciri khas tersendiri. Banyak asumsi masyarakat braja muncul dari situ Gugur yang menjadi perbatasan Kelurahan Bedahan dengan Kelurahan Pasir Putih. Setu Tujuh Muara atau Setu Gugur seluas 18 hektar di wilayah perbatasan Kelurahan Pasir Putih dan Kelurahan Bedahan yang telah berubah fungsi menjadi daratan, rupanya menyimpan mitos yang menarik perhatian warga sekitar. Di area setu tersebut, konon katanya setiap malam pergantian tahun sekitar pukul 23.30 hingga 00.30 WIB selalu muncul bola api dengan warna-warni menarik seperti biru, kuning, dan merah yang mencuat dari tanah bekas setu ke angkasa. Masyarakat setempat menampakkan bola api tersebut dengan sebutan braja. Munculnya pancaran bola api itu dimitoskan masyarakat sekitar jika Setu Tujuh Muara mengeluarkan bola api. Konon katanya akan terjadi pada tahun tersebut. Pengertian musibah ini sangatlah luas. Tidak hanya terjadi di wilayah Pasir Putih saja, namun bisa bersifat nasional loh.